Salam. Mari buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong saya walaupun 17 hari saya ada di rumah sakit. Dan satu-satunya pendeta yang membesuk saya 2 kali adalah Pak Paulus dan Ibu Ana. Luar biasa saudara, baik banget Pak Gembala ini, saudara-saudara yang terkasih. Dan Bapak Ibu yang terkasih, 17 hari saya terbaring di rumah sakit, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan luar biasa karena Tuhan menyatakan kuasanya. Di batang otak saya itu ada darah yang menempel. Dan katanya yang paling ringan menurut Dokter Anto, asisten dari Dokter Terawan, yang paling ringan adalah mulut bengkok dan lidah pelok. Dan biasanya orang seperti saya itu biasanya akan koma. Tapi luar biasa Tuhan, dalam 17 hari saya terbaring dengan sukacita. Dan saya yakin dan percaya itu karena Tuhan. Saya lagi terapi hidroterapi namanya, terapi air. Dan dokter yang memeriksa saya itu orang Katolik namanya Ibu Maria. Dia tanya-tanya riwayat saya, berobat di mana, berapa lama, ada kenapa dan seterusnya. Lalu saya terangin. Lalu dia tanya, Bapak kerjanya apa? Saya bilang saya pendeta. Dia bilang, pantas Pak, lidah Bapak nggak pelok Pak, mulutnya nggak bengkok. Sebab orang kalau suka ngomong lidahnya elastis Pak, apalagi ngomongnya tentang firman Tuhan. Ujung-ujungnya pemeriksaan yang 500 lebih itu gratis. Wah, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang betul Daud bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 17 hari begitu mau bayar saudara, hampir kena serangan jantung saya dengan istri saya. 17 hari di Kartika, saudara-saudara yang terkasih. Waduh, tapi luar biasa Bapak Ibu, luar biasa saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati dengan orang-orang yang datang. Satu kali ada satu di antara hamba-hamba Tuhan yang datang. Hampir tiap hari saya menerima 3-4 rombongan tamu. Jadi suster-suster bilang, Bapak itu artis ya, banyak banget yang datang. Hampir saya mau bilang iya, cuma saya takut saudara, dicari-cari kok nggak ada gitu ya di YouTube saudara yang terkasih. Ngomong-ngomong saya mesti ingatkan Anda dari tadi, dari seperti pengumuman dari Ibu Ana, saudara-saudara saya nggak menerima salaman ya. Jadi salaman nggak usah salaman sama saya, ditransfer aja ya. Ya gereja ini kan udah kayak keluarga sendiri kan, berkali-kali saya bilang ya, belum tentu Anda anggap saya keluarga Anda gitu ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sekian orang yang datang itu ada satu hamba Tuhan, mereka ada mahasiswa S2 dari satu sekolah teologi ya. Jadi mereka datang, rupanya dia ini belum pernah ketemu saya, tapi dia sudah dengar saya suka khotbah di GBI. Saya juga orang GBI Pak, tapi saya datang ini sebenarnya cuma mau tahu Pak Hendri itu kayak gimana orangnya. Nah saya nggak tahu apakah dia pulang dia menyesal atau tidak, saya nggak tahu saudara ini saudara. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, oh ini tuh, lalu saudara, jadi biasa saya kalau ngobrol sama orang itu tertawa menjadi saudara pemandangan yang harus ada di seputar obrolan kita itu. Lalu saudara-saudara yang terkasih, sesudah itu dengan agak malu-malu diambil tasnya, terus dia agak bisik di telinga pelan-pelan karena hamba Tuhan yang lain sudah siap mau pulang. Dia bilang, Pak maaf ya, dia pegangan di tangan saya, dia kasih amplop, Pak maaf Pak, cuma sedikit Pak. Karena dia ngomongnya pelan-pelan, saya keras-keras, kenapa cuma sedikit Bu? Ada tawa semua.
saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, saya pegang ayat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu yang saya pegang. Sehingga di rumah sakit saudara-saudara yang terkasih ada begitu banyak tawa, saudara. Orang bilang, Pak mesti istirahat. Kenapa Bapak nggak tulis di pintu itu terima tamu harus jam segini? Enggak. Pokoknya hamba-hamba Tuhan yang datang saya percaya mereka mendoakan saya. Jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, mereka mengasihi saya, doakan saya. Pasti itu lebih ampuh daripada sekedar istirahat, saudara-saudara yang terkasih. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya buktinya saya ada di sini. Harusnya saya nggak di sini, harusnya saudara yang terkasih. Waktu Ibu Ana telepon saya kaget dan saya bilang, Tuhan ini kayak Tuhan yang suruh. Saya itu batalin pelayanan saya di jam 7, jadi sebentar diceritain. Saudara jangan cerita-cerita, saya ceritain aja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi harusnya itu saya periksa, dokter suruh istirahat. Waktu dokter suruh hari Minggu itu jangan terlalu banyak khotbah, saya ingat di jadwal saya di minggu ini jam 7 dan jam 10. Jadi saya bilang, Ibu pendetanya minta maaf ya, jam 7 itu saya dua kali khotbah karena sore nanti saya di Season City juga. Jadi saya satu kali aja. Oh iya Bapak ini kita ngerti banget baik. Terus jam berapa Ibu mau? Jam 10 aja ya Pak Indi khotbah ya, jam 7 nya nggak usah. Ibu Ana telepon saya. Saya bilang ya karena Ibu dan Bapak besuknya 2 kali. Ibu yang terkasih, benar, kami kaget sekali, sampai bilang Ibu Ana sama Pak Paulus baik banget sih, sampai besuk. Jarang orang besuk orang ke rumah sakit 2 kali, apalagi orang meninggal kan jarang, saudara. Masa sudah dikubur datang lagi ke kubur, ngapain gitu saudara. Tapi Ibu Ana dan Pak Paulus datang dengan sukacita, mereka datang dan mendoakan kami saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu rasa bersalah sekali kalau saya nggak datang pagi hari ini, saudara yang terkasih, untuk tidak berkhotbah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah Daud kita tahu pekerjaan dia adalah seorang penggembala. Bahkan saudara-saudara yang terkasih di mata bapaknya sendiri, saudara Isai, Daud itu seperti tidak punya keahlian apa-apa, tidak punya kapasitas kemampuan apa-apa, hanya mengembalakan kambing domba. Dan Anda tahu mengembalakan kambing domba adalah bukan syarat untuk menjadi prajurit, apalagi saudara-saudara yang terkasih untuk menjadi raja. Itulah sebabnya ketika Samuel datang ke Bethlehem, ke rumahnya Isai, dan menyuruh Isai mengumpulkan semua anak laki-lakinya, cuma 7 anak yang dikumpulkan tanpa Daud. Sebab Isai pikir Daud gak cocok jadi raja. Saudara, sementara saudara yang terkasih, Eliab, Abinadab, dan Syama adalah 3 prajurit yang menyertai Saul. Jadi mereka ini adalah yang cocok. Jadi Daud tidak cocok. Tidak ada syarat untuk berperang. Anda tahu orang kalau mau jadi Kapolda, rata-rata dia harus pegang pasukan. Biasanya dia harus di Brimob dulu begitu ya. Lalu kemudian bisa jadi Kapolda karena dia sudah biasa memimpin. Nggak ada syarat orang mau berperang itu jaga kambing domba. Nggak ada, saudara-saudara. Orang Papua dia tes, saudara yang terkasih, untuk masuk ABRI, saudara. Lulus sehat semua, saudara. Wah, semua secara fisik, saudara. Dia paling teratas, tapi ketika diputuskan di sebuah kamar dia gugur. Kenapa saya gugur? Gara-gara gigi bapak ada bolong 1. Dia tanya, Bapak, masuk tentara itu baku tembak atau baku gigit? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi Daud itu gak punya syarat apa-apa, prasyarat untuk kemudian dia menjadi seorang raja. Itulah sebabnya ayahnya sendiri menganggap remeh dia. Kadang-kadang di dalam keluarga ada bapak-bapak, ibu-ibu atau orang tua yang menganggap remeh anak-anaknya karena ada anak yang bodoh. Kalau anak pintar disekolahkan dokter, anak pintar jadi sarjana hukum, anak yang bandel jadi hamba Tuhan, siapa tahu bertobat. Begitu kan saudara? Iya, makanya di Tawamamu saya tahu itu bekas-bekas penjahat di sekolah saya. Di mana itu bekas penjahat semua, karena orang tuanya bilang daripada dia jahat, ya biar saja dia ada di tempat sekolah teologi supaya didoakan, pasti akan jadi baik, saudara yang terkasih. Bapak Ibu, makanya ada pendeta-pendeta banyak yang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan juga agak sedikit karena memang orang yang sudah sisa-sisa dimasukkan di sana, saudara-saudara yang terkasih. Kecuali gembala Anda pintar, saudara-saudara yang terkasih. Selalu harus ada catatan itu, saudara. Tuhan adalah gembala kutak. Nah,
Daud, Bapak Ibu yang terkasih, dia mengerti betul. Sebagai seorang gembala, dia mengerti betul bagaimana merawat domba-dombanya. Domba-domba itu gak usah minta pertolongan, tapi sebagai seorang gembala, dia wajib untuk menolong. Tadi waktu ditayangkan di screen itu, saya bilang sama istri saya, luar biasa lihat gereja ini, semua dilayani, orang tua sampai anak-anak. Makanya gak heran teman-teman di sini akrab, kompak semua. Kalau satu ketawa, semua ketawa. Itu yang saya perhatikan dari dulu. Saudara-saudara yang terkasih, kompak semua merawat. Makanya persekutuan yang erat sekali. Pak Paulus yang ibu dekat, begitu dekat sekali dengan apa jemaat. Karena sering kali ketemu, saudara-saudara yang terkasih. Sering kali ketemu Bapak Ibu yang terkasih. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang punya kedekatan, saudara yang terkasih, pasti dia akrab. Tuhan adalah gembalaku. Dia punya keyakinan bahwa Tuhan adalah gembala. Bahkan diberikan judul di atas, Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba-coba saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kilas balik sedikit, memikirkan sebentar bagaimana Yesus, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di atas kayu salib itu, nyawanya saja diberi kepada kita, apatah lagi perkara yang lain. Saudara, kalau saudara memikirkan ini, maka saudara tahu bahwa yes, takkan kekurangan aku adalah niscaya terjadi dalam kehidupanku. Sesuatu yang pasti terjadi, karena Tuhan kita adalah gembala yang baik, saudara. Dia gembala yang baik, gembala yang rela mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara dan saya adalah domba-dombanya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi karena dia gembala yang baik, dia selalu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memikirkan saudara dan saya. Takkan kekurangan aku. Waktu saya ada di rumah sakit, itu luar biasa. Kulkas itu seperti toko buah, saudara, meja seperti toko roti, saudara-saudara yang terkasih. Orang datang bawa di, kadang-kadang saudara-saudara yang terkasih, kita nggak bisa makan juga. Jadi kalau orang bawa apel pulang, kita kasih salak. Orang bawa jeruk pulang, kita kasih buah yang lain, saudara, jeruk dan lain sebagainya. Karena begitu banyak suster-suster perawat itu kita kasih roti tiap hari. Yang jaga yang suka ngepel itu Maya, dia suka nyanyi, saudara. Dia suka nyanyi. Jadi saudara, saya bilang, wah kamu gembira terus. Iya Pak. Lalu saya nyanyi sedikit, ih Bapak suaranya bagus. Lalu saudara yang terkasih, kita kasih dia buah. Besok nyanyi lagi, saudara. Dalam hati saya, lo mau lagi nih buah. Luar biasa. Artinya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, takkan kekurangan, bahkan kelebihan. Nah, orang Kristen itu mesti jadi begitu. Bukan saja diberkati, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Kita kadang-kadang kalau khotbah, saya pernah di Medan, saudara, saya khotbah. Nah, orang Medan, ada orang Medan di sini? Orang Medan kalau dia kasih uang, saudara, nggak pakai amplop, dia langsung ambil saja begitu. Pak, masuk. Dia langsung masukin di kantong, saudara yang terkasih. Langsung, pokoknya begitu sama, masuk. Ini Pak, ama pendeta, ini ada sedikit, dia masuk. Lalu kemudian begitu kanan penuh, dia masukin lagi di kiri. Begitu dia masukin, di kanan hilang. Saudara yang terkasih, saya suka orang Batak itu, orang pikir Batak itu orang paling penyayang. Betul. Saya sekolah kan di samping sini SMA 45. Itu gurunya 90 sekian persen orang Batak. SMA 45 namanya sekarang. Itu kalau ada Ambon satu, ada Jawa satu, itu karena anugerah dan kasih karunia. Jangan saudara yang terkasih. Dan Anda tahu kalau ibu kepala sekolah nama Ibu Silitonga itu udah marah-marah. Saya ambil gitar lalu sama satu Batak, satu Timor, satu Ambon. Kita ada 4 orang. Lalu kita nyanyi lagu Inang. Inang! Lalu kita bagi suara. Jangan nyanyi lagu itu, ku ingat kampungku, katanya suara. Jadi orang Batak itu mukanya aja seram, mukanya saja Rambo, hatinya rintoban. Betul itu orang Batak. Saudara yang terkasih, takkan kekurangan. Betul, di mana saja anak-anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut, saudara yang terkasih, karena itu jangan pernah tinggalkan rumah ibadah, jangan pernah tinggalkan persekutuan, karena gembala yang baik itu akan merendah hidup kita terus-menerus supaya hidup kita makin baik. Untuk apa? Jadi berkat bagi orang lain. Karena kita yakin di dalam Tuhan kita tidak kekurangan. Saudara-saudara yang terkasih, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bagi gembala, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rumput adalah tempat yang paling dia cari, saudara. Dan ini bahkan rumput yang hijau. Nah, saya sini Bos. Inilah kalau keluarga begitu baru dilirik, dia udah tahu apa yang
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi Ia memalingkan aku di padang yang berumput. Apa itu padang yang berumput hijau? Padang yang berumput hijau itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bisa itu adalah tempat ibadah kita hari ini, bisa itu dalam keluarga kita, bisa dalam pekerjaan kita, asalkan kita ada di dalam tangan gembala yang baik itu. Maka segala sesuatu menjadi hijau, segala sesuatu menjadi segar, segala sesuatu menjadi menyejukkan. Bapak Ibu, orang Kristen bukan tidak punya masalah. Nanti kita akan lihat, saudara yang terkasih, ayat berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di tempat. Saya akan kembali dalam beberapa saat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ia membaringkan kita. Aku di padang yang berumput hijau. Daud mengerti betul domba adalah binatang yang paling mudah tersesat. Saudara, tidak ada binatang yang paling mudah tersesat melebihi domba. Dan tidak ada binatang yang sudah tersesat dan lupa pulang ke jalan yang benar melebihi domba. Domba itu begitu rapuh. Anda dan saya rapuh loh tanpa Tuhan. Betul? Tanpa Tuhan kita ini rapuh. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita ini rapuh sebenarnya. Tetapi ada gembala yang baik. Setiap kali Anda datang ke gereja, jangan pernah lupa 1 jam setengah atau hampir 2 jam kita ada di gereja. Percayalah sama saya, kalau Anda datang, saudara yang terkasih, dengan hati yang tidak terlalu bersuka cita, barangkali ada persoalan dan masalah, tetapi begitu Anda datang, ada pujian yang dinyanyikan, ada doa yang disampaikan, ada firman Tuhan yang dibacakan, ada firman Tuhan, khotbah yang didengar oleh Anda, maka saya yakin Anda pulang, saudara yang terkasih, Anda disegarkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya saya percaya bahwa saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, berbaring atau mendekat kepada Tuhan, karena di sana ada rumput yang hijau yang selalu disiapkan untuk Anda dan saya. Saudara bisa berbaring. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba itu paling suka bermain di air. Padahal domba kalau bermain di air, bulunya kena air, saudara yang terkasih, keseimbangannya menjadi terganggu, sehingga domba itu bisa hanyut di bawah air. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita itu, saudara, kalau kita nggak hati-hati, ada banyak perangkap-perangkap iblis yang dia pakai di sekitar kita, yang kalau kita nggak peka, kita bisa hanyut, saudara yang terkasih. Tapi yang luar biasa, gembala yang baik itu, dia jaga Anda dan saya selalu. Dia membawa kita, saudara-saudara yang terkasih, dia membimbing kita ke air yang tenang, supaya kita nggak hanyut, kita nggak jauh, saudara yang terkasih, supaya nggak terjadi apa-apa dalam hidup kita, sebab dia adalah gembala yang baik, yang sangat mengasihi kita. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudara yang terkasih, di sana juga ada kepuasan, Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam Tuhan ada kepuasan. Tidak ada kepuasan apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia ini yang membuat kita puas, kecuali kepuasan di dalam Tuhan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bahkan Ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jiwa yang segar itu sekarang kita jarang sekali ketemu. Jepang dan Jerman, saudara yang terkasih, kurang lebih 10 tahun yang lalu, mereka adalah 2 negara yang diketemukan paling banyak orang bunuh diri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal Jepang itu kalau Anda ketinggalan sesuatu, dompet, handphone, jangan di Tokyo ya, masih di daerah-daerah di desa. Saudara balik aja 1 hari, datang aja ke kantor polisi, handphonenya ada di sana. Nggak nyolong, saudara yang terkasih, nggak nyolong. Bapak Ibu, mereka kembalikan, saudara-saudara yang terkasih. Tapi karena mereka rasa malu yang begitu besar kalau buat kesalahan, saudara, itu yang membuat kadang-kadang mereka bisa bunuh diri. Yang indahnya, saudara, di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa dipulihkan, saudara. Kita bisa ditolong dari kekalutan pikiran, saudara yang terkasih. Kita bisa disegarkan, Bapak Ibu, dan kesegaran dari Tuhan itu membuat Anda dan saya mau hidup dan hidup lagi. Saudara, orang kaya kita baca beberapa waktu yang lalu ya, saudara yang terkasih, dia kira dia virus corona, karena itu dia bunuh diri, saudara yang terkasih. Ternyata dia nggak terjangkit virus corona, saudara-saudara yang terkasih. Aduh, sayang sekali, karena apa? Kalut pikirannya.
Orang kalut-kalut, saudara yang terkasih, mengambil keputusannya tanpa berpikir panjang. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda ada kekalutan pikiran, sebenarnya pertemuan-pertemuan Anda, saudara, siapa, grup kelompok bertumbuh, apa saja namanya, saudara yang tadi dilakukan itu menjadi tempat kita bisa share satu dengan, membagi satu dengan yang lain, sehingga kita bisa saling mendoakan. Gak ada orang yang punya kekuatan, saudara. Enggak, saudara-saudara kita ini semua rapuh, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kalau ada orang yang menasihati kita, ada teman-teman yang mendoakan kita, di dalam kasih Tuhan, kita semua bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu penting sekali. Gereja bukan solo karir, gereja adalah tim, saudara-saudara yang terkasih. Bukan solo karir, gereja adalah tim. Ia menyegarkan jiwaku. Waduh, Bapak Ibu, kesegaran dari Tuhan itu luar biasa. Di rumah sakit makan makanannya bentuknya bagus semua, mantap saudara. Semua yang pernah ada di restoran yang saya lihat di rumah sakit disiapkan, karena ada daftar menu yang ditawarkan. Bapak makan ini, mau ini, tapi rasanya datar banget, saudara-saudara yang terkasih. Tapi suster kaget karena saya makan habisin semua. Orang tanya, Bapak makan bagaimana? Habis semuanya saya makan, karena saya pikir saya mau sehat, saudara. Jiwa yang segar itu membuat saudara saya nggak mikir mau kurang garam, kurang enak, kurang banyak, terserah saudara-saudara. Pokoknya saya mau makan, karena saudara yang terkasih, saya mau jiwa saya, karena jiwa saya segar, saya mau pikiran saya juga tenang, segar, hati saya gembira. Saudara yang terkasih, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudara yang terkasih, hanya nama Yesus yang bisa menuntun kita di jalan yang benar. Ada banyak pilihan di dalam dunia ini. Orang bilang agama itu salah, sama. Saudara yang terkasih, agama Kristen berbeda. Sebab agama Kristen bukan sekedar bicara atau belajar atau ingin menjadi baik. Agama Kristen bukan sekedar bicara tentang bagaimana orang mencari Tuhan, tapi kekristenan bicara tentang bagaimana Tuhan mencari kita, dan bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya yakin bahwa itu yang menjadi kekuatan orang percaya, orang Kristen. Tahun 78, saya masih ingat, saya baru datang Jakarta tahun 77. Tahun 78, saudara yang terkasih, muncul di televisi waktu itu Natal, tanggal 24 Desember. 30 artis Kristen muncul. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dan mereka nyanyi selama 2 jam. Semua artis-artis, apakah dari daerah mana, dari daerah asal, semua yang namanya Kristen Katolik nyanyi waktu itu. Dan saudara yang terkasih, belum ada televisi yang lain. Waktu itu baru ada TVRI, Televisi Republik Indonesia. Direktur TVRI waktu itu namanya Dr. Randus Sumadi, suami daripada Ibu Ani Sumadi yang adalah Ratu Kuis di Indonesia, guru daripada Helmi Yahya dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika melihat acara itu bagus, mereka telepon Dr. Randus Sumadi, saudara sepupu kita, dan bilang, kenapa orang Kristen acaranya kok bagus-bagus? Kenapa kalau mereka nyanyi kok bagus-bagus nyanyinya? Lalu Pak Dr. Randus Sumadi bilang, salah sendiri. Kenapa kalau kita nyanyi pakai bahasa orang sono? Kenapa kita nggak pakai bahasa kita sendiri? Ya, dulu mereka pakai bahasanya, saudara, kalau kita tahu hanya bahasa sana. Tapi sekarang Anda kalau lihat di bulan puasa, saudara, apa yang kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia, mereka juga nyanyikan. Mereka juga punya rekaman lagu-lagu rohani. Mereka ada solis, mereka ada trio, mereka ada vokal group, mereka ada kapela, mereka ada paduan suara, mereka ada orkestra. Semua mereka sudah punya. Apa yang selama ini kita buat, mereka juga sudah buat, saudara. Tapi dengar baik-baik. Satu hal yang tidak bisa ditiru adalah Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Dan itu kekuatan orang percaya, saudara-saudara. Sederhana boleh. Oh, saya suka pelayanan di desa, dan dulu tiap minggu kita pergi ke desa, dan kita ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang sederhana. Kadang-kadang sekolahnya, saudara-saudara yang terkasih, cuma sampai SMA. Tapi Bapak Ibu, jangan Anda coba-coba, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menganggap mereka sebelah mata, remeh dalam hal penginjilan. Teman saya dari Papua, Bapak Ibu yang terkasih, di kelas biasa aja, di kelas biasa saja, tapi di daerah Kalasan, saudara, dia memenangkan banyak sekali orang yang bukan orang Kristen, saudara. Sekarang dia sudah meninggal, hamba Tuhan ini, dia meninggal di Papua. Namanya Pak Paul Tabudi, saya masih ingat. Biasa saja, saudara, tapi dia tiap hari naik motor pergi rumah ke rumah, saudara. Dia bersaksi, Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Ada kekuatan lain selain dirinya yang menyertai dia. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia pergi dan dia atas nama Tuhan Yesus
Ada begitu banyak jemaat yang tadinya bukan orang percaya. Dia akhirnya didirikan sebuah gereja kecil di daerah Kalasan, saudara, di Yogyakarta, pinggir Jogja dekat Prambanan. Karena apa, Bapak Ibu yang terkasih? Dia bicara atas nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nama itu nama yang berkuasa. Nama itu nama yang mencintai kita. Di nama itulah terletak, saudara-saudara yang terkasih, semua yang namanya kebutuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca latar belakang Raja Daud, saudara-saudara yang terkasih, dalam 2 Samuel pasal 13, dimulai di sana tentang Amnon dan Tamar, yang kemudian nanti di pasal 15 dan 16 Daud melarikan diri karena mau dibunuh oleh Absalom, anaknya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, wah itu sangat sulit. Kalau Anda membaca Mazmur 42, dalam ayat keempat dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mewek tiap hari. Sedih kenapa? Karena anaknya sendiri mau bunuh dia? Ya. Sedih karena dia meninggalkan popularitasnya? Barangkali iya. Sedih karena keluarga yang ditinggalkan? Mungkin juga. Saudara, sedih karena kedudukannya, namanya begitu besar? Iya juga. Tetapi dengar baik-baik, yang namanya Daud itu dia bukan sedih karena itu. Dia sedih karena orang meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Orang bertanya, di mana Allahmu? Itu yang membuat dia sedih. Sebab selama ini Daud di mana saja dia dianggap atau dia menunjukkan diri sebagai orang yang disertai oleh Tuhan. Di mana saja Daud berada, saudara. Makanya sampai sekarang kalau Anda pergi ke Israel, pahlawan yang paling populer sampai sekarang di Israel adalah Raja Daud. Saudara, Daud bukan tanpa persoalan. Bahkan Daud bukan tanpa kesalahan. Nah, dalam pengejaran dikejar oleh Absalom itu, wah luar biasa. Dia juga mau dibunuh oleh Saul. Jadi dia sering berjalan dalam lembah kekelaman, saudara yang terkasih. Tetapi dia berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Itu kata kuncinya. Engkau besertaku. Pak, Bu, dalam keadaan situasi yang sulit, Anda nggak bisa tawar, Anda nggak bisa hindari. Kita dalam hidup ini, saudara yang terkasih, pergumulan bisa datang kapan saja. Ujian itu bisa datang kapan saja. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang harus Anda dan saya tahu, bahwa Tuhan beserta kita. Itu yang menghibur kita, saudara. Itulah sebabnya Daud berkata dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada itu adalah seperti tongkat pendek, saudara yang terkasih, untuk menjadi senjata bagi para gembala untuk mengusir binatang, saudara, atau musuh yang mau merampok. Saudara-saudara yang terkasih, di sana ada tanda penyertaan, ada tanda kuasa, ada tanda wibawa, saudara-saudara yang terkasih, ada tanda jaminan keselamatan. Tapi juga ada doa, ada tongkat yang agak panjang, yang di ujungnya ada, saudara, semacam logam kaitan begitu, yang kemudian kalau domba itu mulai lari, ditarik oleh Daud. Jadi saudara yang terkasih, gada dan tongkat itu melambangkan, Bapak Ibu yang terkasih, sebuah wibawa, saudara, kekuatan, penyertaan, tapi juga pertolongan daripada Tuhan untuk kita, sehingga kita berkata, walaupun kita dalam keadaan bahaya, kita tidak takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Gada yang tongkat menghibur, karena di sana terletak penyertaan, di sana terletak kekuatan, di sana terletak kuasa Tuhan, di sana terletak penghiburan daripada Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, Anda dan saya menjadi orang-orang yang tenang dalam hidup ini, apapun yang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kita menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita itu lebih dari segalanya. Masih ingat ketika Yesus dengan murid-muridnya waktu saudara-saudara yang terkasih, Yesus mau terangkat ke surga. Lalu kemudian dia berkata begini, pergilah kamu jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, baptis mereka dan seterusnya. Lalu dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kita dalam hidup ini masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang gak sakit tiba-tiba meninggal.
Teman saya istrinya udah sakit bertahun-tahun nggak meninggal saudara. Di Pamulang sudah waktu itu saya pernah lihat. Sudah bertahun-tahun, sudah di atas 10 tahun saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini adalah misteri, hidup ini adalah rahasia. Tapi jangan pernah kita takut dan lupa bahwa Dia beserta. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, teman saya sekarang pelayanan di sebuah gereja di Mangga Besar, namanya GKY. Waktu dia baru buat, dia tadinya pelayanan di Kalimantan dengan istrinya, di atas hampir 20 tahun mereka pelayanan di sana. Lalu ketika dia mulai awal-awal pelayanan, gak lama mereka bangun sebuah gereja. Waktu mereka bangun gereja itu, rupanya katanya orang yang lagi bang elas itu, apinya, percikan apinya, saudara-saudara yang terkasih, lalu masuk turun di sebuah rumah yang dekat dengan gereja, lalu menghanguskan apa begitu, nggak terlalu banyak sih. Tapi kemudian Bapak Ibu yang terkasih yang punya rumah satu anak muda, dia datang dan dia taruh gol, dia mau tebas lehernya teman saya ini. Teman saya ini orang Kalimantan, saudara, orang Dayak. Tapi dia putih jadi kayak orang Tionghoa, saudara-saudara yang terkasih. Jadi dia adik kelas saya, satu kelas sama istri saya, dia ambil parang dan dia tebas, dan saudara tahu, Pak, goloknya itu berhenti di leher sini, persis berhenti. Saudara, lalu kemudian dia kaget, anak ini kaget, saudara yang terkasih, teman saya juga kaget, karena saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, goloknya dia pikir putus lehernya. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih, anak ini yang mau tebas dia kemudian pulang. Nah, itu menjadi topik saudara di gereja. Tapi mereka terus berdoa untuk tetangga ini. Nah, waktu nggak lama Lebaran, mereka pada datang saudara. Mereka bawa buah saudara yang terkasih. Mau selamat Lebaran. Saudara-saudara yang terkasih, dan begitu mereka bawa buah selamat Lebaran, anak muda yang buka pintu, anak muda yang mau tebas teman saya ini dengan golok. Dan ketika dia lihat teman saya, dia berlutut dan dia cium kaki teman saya ini. Dan teman saya angkat anak ini, saudara yang terkasih. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka boleh menjadi berkat. Kenapa? Dalam keadaan bahaya, Tuhan beserta. Enggak takut. Dia bilang bayangkan Bu, kalau waktu itu saya bereaksi, bisa rame saudara yang terkasih. Keluarga kan saya juga banyak kan di Kalimantan Timur. Tapi memang kalau Tuhan yang menolong, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu dalam kehidupan kita, berserah bersandar padamu, dan itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Saudara-saudara yang luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita itu akan melampaui saudara yang terkasih pikir kita, saudara, melampaui saudara-saudara yang terkasih daya percaya kita, melebihi itu saudara yang terkasih. Di hadapan lawanku engkau menyediakan, saudara. Wow, luar biasa. Daud, kalau kita tahu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia itu harusnya bisa bunuh yang namanya Saul. Tapi dia nggak bunuh, dia nggak mau bunuh namanya Saul. Dia bilang ini orang yang diurapi oleh Tuhan. Hebat sekali ya. Daud luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dia nggak mau saudara yang terkasih masuk dalam grup yang punya sakit hati, Bapak Ibu yang terkasih. Saya ketemu dengan seorang dalam waktu datang ke rumah sakit, dari sekian banyak orang besuk saya. Dia pangkatnya saudara-saudara yang terkasih cukup tinggi, saudara-saudara di Angkatan Darat, dulu pernah berperang di tim-tim juga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia ngomong sama saya, Pak Henry, ini kan kita sharing, kata dia, ya lalu cerita-cerita tentang grup-grup itu kan, saudara, kalau di WA di ini kan kita kadang-kadang ada yang bela ini, ada yang bela ini, dan seterusnya. Dia bilang sebenarnya itu semua diciptakan untuk orang-orang politik yang menciptakan juga. Jadi nggak usah terlalu ngotot, maksudnya jangan sampai kita memaki-maki grup yang sana gitu ya. Saudara-saudara yang terkasih, kayak gubernur saudara kan, saudara-saudara yang terkasih. Saya kagum loh sama gubernur saudara. Saya kan di Tangerang Selatan ya. Saya di Tangerang Selatan. Gubernur saya itu bukan gubernur saudara. Kita berbeda gubernur. Ya, tapi saya kagum karena gubernur saudara itu pintar. Dia kan doktor politik ya, gubernur saudara, doktor politik, pintar. Orang pintar itu salah satu cirinya tidak membutuhkan wakil. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi itu orang pintar, saudara-saudara yang terkasih. Saya rasa Pak Paulus juga perlu teman-teman hamba Tuhan yang lain kan, perlu pemain musik, dan tapi gubernur saudara luar biasa. Saudara-saudara, tapi begini, nggak perlu juga kita terlalu menjelek-jelekan, saudara-saudara.
nggak usah juga, nggak usah kotorin hati, pikiran, dan seterusnya. Saudara prihatin, iya, Bapak Ibu, apalagi Kelapa Gading ya, kan suka banjir kan, prihatin banget saya. Saudara-saudara yang terkasih, tempat saya di Pamulang itu nggak pernah banjir karena agak tinggi. Kalau banjir, Jakarta tenggelam, saudara-saudara yang terkasih. Ya dulu saya mau ambil rumah di sini, tapi ternyata rumah di sini harus beli, nggak boleh diambil. Jadi saya nggak boleh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga saya di Pamulang, saudara. Ya di hadapan Allah, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Minyak pengurapan itu tanda kuasa, tanda otoritas. Saudara masih ingat ketika saudara-saudara yang terkasih Isai punya anak-anak sudah 77 sudah menghadap dan Samuel bilang bukan. Lalu kemudian Daud dipanggil. Dan waktu Daud dipanggil, kemudian Samuel tertatih-tatih dengan minyak urapan itu, kemudian dia urapi Daud. Sah waktu itu Daud menjadi raja. Ada wibawa, ada kuasa di sana. Saudara dengar baik-baik. Semua kita yang namanya anak-anak Tuhan punya kuasa, punya wibawa. Anda kenal orang Timur yang namanya Carlos Sabah. Dia adalah anggota dari grup Kahitna. Bapaknya namanya Om Daud Sabah. Dulu sama-sama saya pernah jadi juri di Senayan waktu pertandingan vokal grup DKI dan Jawa Barat. Carlos Sabah itu suatu kali dia ulang tahun. Lalu teman saya seorang pemimpin pujian di satu gereja ajak dia makan. Lalu cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana apa pentingnya pentingnya lahir baru. Lalu kemudian saudara ngomong dan pada akhirnya teman saya sebelum makan dia doakan Carlos Sabah. Dan Carlos Sabah ikut dia doanya untuk terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, semua kita dikasih kuasa. Ibu-ibu di sini kuasanya luar biasa. Beberapa ibu kan saya suka ketemu, pernah di mall di Kelapa Gading ya. Ya beberapa ibu-ibu ya. Ya betul ya, pernah ketemu dulu. Itu ibu mantap itu jalan itu saudara. Seperti jalanan punya mereka saudara. Sampai kita mau lewat permisi bu. Itu kan kasih ibu-ibu juga kuasa. Betul. Kalau ketemu orang di mall begitu, ajak ngobrol. Jangan lupa ada kuasa yang Tuhan kasih. Jadi ajak mereka untuk ibadah hari Rabu di sini Permata Siloam. Saudara, wah itu luar biasa. Ada kuasa yang Tuhan kasih. Betul Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan kalau urapi kita, ada pengurapan dari Tuhan menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih, ada kuasa di dalamnya. Saudara, pialaku penuh melimpah saudara. Bukan setengah, melimpah. Saudara yang terkasih, melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Makanya bodoh menurut saya orang di dalam Tuhan terus pindah saudara, gara-gara uang atau gara-gara jabatan atau gara-gara laki-laki calon suami atau gara-gara perempuan calon istri, lalu pindah tukar Tuhan Yesus. Paling bagus kalau orang Batak bilang bodoh kau. Saya akan lihat Anda ya, bodoh kau gitu ya saudara. Aduh itu hidup paling malang saudara. Setia sampai mati apapun terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, karena ada mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi Anda dan saya. Saya ngobrol waktu kapan dengan Ibu Ana, di bawah dan Ibu Ana punya seorang saudara dipanggil Om, seorang bintang 4 saudara. Puji Tuhan waktu mau meninggal untuk masih panggil pendeta ya. Udah mau meninggal panggil pendeta. Tapi orang yang gagah yang kita semua menjadi kebanggaan juga karena orang dari daerah asal, daerah kami saudara yang terkasih, walaupun nggak kenal. Kan begitu kita kalau orang besar, orang tanya saudara, itu saudara masih famili itu, masih famili. Neneknya dia sama nenek saya sama-sama nenek-nenek. Kita bangga saudara, ya kan? Om yang jenderal itu saudara. Lah tapi yang fam yang sama di penjara, itu bukan. Itu orang pasti pilih. Itu orang Maluku itu begitu saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi karena itu ya saya peringatkan Anda anak-anak muda, jangan pernah tukar Tuhan Yesus dengan apa saja. Sekali pegang dia percaya, dia tetap pegang dia untuk selama-lamanya. Anak saya juga saya terus doakan supaya mereka dapat calon suami dan calon istri yang baik, sama seperti mamanya mereka. Saudara-saudara yang terkasih, baik banget saudara. Mertua saya menasihati istri saya. Kan mertua saya kan orang Banten, orang Subang, orang tadinya Muslim kan. Neng, dia panggilnya Neng, kamu layani Henry yang baik ya, yang ikhlas, yang ridho katanya. Jadi kalau istri saya udah mulai emosi, saudara, saya bilang yang ridho mbak, yang ikhlas, saudara.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu berdoa berterima kasih untuk istri yang Tuhan kasih sama saya, saudara, dan kedua anak saya yang luar biasa. Sifatnya beda sekali, saudara. Yang anak saya sebelah kanan itu, dia mantap itu. Kalau yang ini makan apa saja, tapi kalau yang sana harus ada merek makannya. Anda ngerti ya? Saudara, tapi ini adalah anak saya. Dan yang sana itu sifatnya persis bapaknya ini, saudara. Ada ketidaksabarannya, saudara. Ada suka belanja, nah persis bapak ini. Kalau yang ini kayak mamanya. Kalau yang ini saya bilang, "Dok, beli kaos dong, itu ada kaos." "Udah nggak usah, masih ada kaos." Kalau yang sana beda. "Nah itu ada baju bagus." "Ya beli dong." Tapi mereka menjadi penghiburan dan kekuatan dalam hidup saya, saudara yang terkasih. Saya berdoa dan supaya mereka dapat pasangan yang cinta Tuhan. Aduh, saudara, karena kebahagiaan ada anak-anak itu adalah kebahagiaan orang tua. Kalau anak-anak ribut, kita orang tua gelisah sepanjang hari, saudara. Saya berdoa, saya bilang sama yang laki juga, jangan salah pilih istri, ya, jangan salah. Saya suka sama istri, suka bercanda. Siapa yang nanti urus papa dan mama waktu tua? Aduh. Nggak tahu, mereka berdua ketawa, cuma saudara yang terkasih. Dalam hati mereka belum apa-apa udah minta diurus. Kalau yang sana bilang warisan ada enggak? Saudara yang terkasih, karena kebajikan dan kemurahan mengikuti aku, ini yang Tuhan janji. Pemain musik bisa ke depan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Tunduk kepala.